Saudara, kasus cacar monyet atau monkeypox belum terdeteksi memang di Indonesia. Meskipun lebih dari 250 kasus sudah terkonfirmasi dan sudah ada suspek yang terdeteksi di 16 negara di berbagai belahan dunia. Nah, apa yang kita perlu ketahui dari cacar monyet ini dan bagaimana langkah-langkah mitigasi, pencegahan, dan pengendaliannya? Nah, sudah bergabung anggota Komisi Kesehatan DPR RI dari Komisi 9, Ibu Neti Prasetyani Jayadi, pakar virologi Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kadek Mahardika, dan ahli keamanan kesehatan global dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Kang Diki, Prof. Kadek, dan juga Bu Neti, selamat pagi, salam sehat. Minal aidin wal faizin, masih bulan Syawal. Selamat pagi, maaf lahir batin Bapak Ibu. Ya, izinkan kita ngobrol pagi hari ini untuk saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia untuk mengetahui lebih jauh mengenai monkeypox atau cacar monyet ini. Kang Diki dulu, Kang Diki, apa perkembangan terakhirnya? Kalau kita kemudian melihat WHO cukup menyebarkan informasi kepada dunia, mungkin ada khawatiran ini menyebar cepat begitu. Karena dari apa yang saya baca sebelum kita ngobrol pagi hari ini kan di Afrika, Eropa Barat, kenapa cuma di sana, sementara ini apakah nanti ini akan bisa menyebar juga? Mungkin itu concernnya WHO. Nah, apa perkembangannya, Kang Diki? Ya, sebagai tadi disampaikan, memang sudah mengarah di 16 negara dengan jumlah di 200-an kasus. Dan kasus pertama di perempuan terdeteksi kemarin ya dari Uni Arab Emirat. Dan Maroko juga melaporkan kasus. Tapi dari 200-an itu baru satu ini yang perempuan ya, berjenis kelamin perempuan. Nah, ini juga tentu hal yang menarik untuk dicermati karena ini klaster ya. Jadi bentuknya itu klaster gitu. Jadi ada mungkin kita selama pandemi kan udah familiar dengan istilah klaster. Klaster yang terjadi memang pada kelompok yang diduga melalui kontak erat ya. Ya, saya tidak karena ini tidak berkaitan dengan jenis seksual orientasi tertentu, tapi yang jelas intinya ada di masalah kontak intim yang erat ini menjadi risiko besar dan mereka ternyata mobile gitu ya, mobile. Dan untuk diketahui monkeypox ini kan masa inkubasinya bisa sampai 3 minggu. Jadi itu yang menyebabkan banyak negara-negara yang dalam tanda kutip negara maju ini kan cukup maju, deteksinya bobol juga gitu karena memang masa inkubasinya yang panjang. Nah, masalahnya ketika melewati masa inkubasi dan dia mulai muncul gejala, disitulah infectiousness atau penularan menjadi tinggi dan penularannya itu lama gitu. Untuk monkeypox itu bisa selama gejala itu ada yang bahkan sampai 4 minggu gejalanya ada, ya dia masih bisa menularkan. Nah, ini yang artinya membuat kenapa ini terlihat terdeteksi di beberapa kelompok ya. Tapi secara umum sebetulnya tidak ada perubahan saat ini ya, data terakhir menurut tidak ada perubahan yang seperti yang menakutkan ya, ini cepat atau progresif atau ada yang mengatakan doubling time. Ya tidak, karena deteksinya yang memang jauh lebih baik dan ditingkatkan, ini terlihat penambahan yang relatif cepat ya. Tapi secara sifat, karakter, angka reproduksinya saat ini sudah didapat sementara ya, tetapi bukan angka reproduksi efektif di angka 1 sampai 1,5 gitu. Dan itu adalah range angka reproduksi yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Jadi kita tidak perlu panik, yang penting kita harus bersiap nanti. Prof. Kadek, rasa-rasanya saya pernah dengar ini, udah pernah lah begitu cacar air, cacar monyet, bahkan waktu saya kecil kan kita divaksin cacar gitu ya. Nah, jadi sepertinya habis itu lama benar nggak kedengeran ini cacar gitu, kita malah mendengar yang lain-lain. Nah, belum habis kita ada merebaknya hepatitis akut, sekarang WHO mengeluarkan warning. Ini kan bagus saja gitu, supaya kita aware semualah seluruh dunia gitu, berdasarkan dari COVID dan juga hepatitis akut begitu. Nah, ini apa sih virus ini? Kenapa dia seperti pernah hilang dan kemudian muncul lagi? Dan dari perkembangan yang dari sisi virusnya sendiri begitu, Prof. Kadek, apakah ini yang sekarang
eh, bermutasinya akan jadi lebih bahaya, walaupun Kang Diki tadi mengatakan, syukur alhamdulillah saya mendengarnya, jangan panik, ini tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan sedemikian rupa, cuma penyebarannya mungkin yang harus kita mampu atasi begitu, Prof. Kadek. Ya, ini virusnya beda dengan smallpox atau virus cacar yang dulu kita divaksin, jadi itu beda virusnya. Dan smallpox ini atau cacar yang pada orang yang lazim yang dulu itu sebenarnya sudah merupakan keberhasilan medis, perkembangan medis bahwa vaksin efektif. Jadi sudah hampir punah sebetulnya yang smallpox ini. Artinya ini monkeypox ini virus yang berbeda. Oh. Tapi monkey bukan hanya dari monyet, ini hanya namanya yang pertama, kemudian orang memperolehnya dari digigit monyet atau di luka kulit oleh monyet. Yeah. Tapi sebenarnya dia bisa dari tikus, bisa dari anjing juga pernah diluparkan, juga bisa dari orang ke orang. Ini bedanya. Jadi virusnya berbeda. Dan sekarang yang kenapa tren? Saya juga sama dengan Mas Bayu. Mas Bayu sudah profesor ini sebenarnya, Mas Bayu. Iya, artinya kita mengamati kenapa post-COVID ini tiba-tiba penyakit yang dulu tidak lazim ada di luar Afrika. Iya. Dan kemudian hepatitis yang dulunya hanya menyerang gastroenteritis, jadi radang saluran pencernaan. Tiba-tiba kemudian menyebabkan kerusakan parah pada hati. Ini memang menarik pasca COVID. Saya banyak peneliti dan termasuk saya curiga dan saya harus pantau seperti Mas Bayu pantau juga, Profesor Bayu saya bilang, jadi, bahwa jangan-jangan COVID itu membuat kepekaan orang terhadap suatu penyakit. Hipotesa yang sama dengan hepatitis akut, jangan-jangan ini dampak dari COVID karena kita banyak diam di dalam rumah dan lain-lain. Oke. Kembali ke cacar monyet ini sebenarnya di awal tahun ini juga wabah hebat terjadi di Kamerun, Afrika Tengah, Kongo, Nigeria. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Eropa dan sekarang yang aneh, jadi Eropa, Australia sama Amerika, why there? Kenapa di sana? Ini sudah juga benar. Apakah trennya adalah kepekaan pada orang yang kulit putih atau kulit berwarna? Itu bisa saja terjadi. Jadi mari kita masih pantau. Jadi masih pantau. Tapi kemudian yang ingin saya katakan bahwa kita sudah punya pengalaman dengan virus vaksin cacar. Dan terbukti vaksin cacar itu efektif membuat smallpox hampir punah di dunia ini. Ini adalah salah satu keberhasilan daripada riset biomedis. Artinya bahwa kalaupun monkeypox dan intensitasnya sudah lebih hebat lagi, maka vaksin mestinya sudah tersedia dan mestinya kita sudah mempunyai cara dan juga peralatan medis atau alat bahan medis untuk menekan, yaitu vaksin mestinya sudah tersedia. Jadi saya kira itu dulu komentarnya, Mas. Terbayang, Prof. Kadek, terima kasih. Nah, Bu Neti, sebenarnya kita mengundang Kementerian Kesehatan hari ini belum bisa bergabung, tetapi mungkin kita ada beberapa hal yang ingin kita titipkan kepada Bu Neti. Kan mitigasi penting benar. Kang Diki beberapa kali kita hepatitis akut, Kang Diki bicara, dan kali ini mengenai cacar monyet juga mitigasi. Mencegah itu udah pasti lebih baik. Nah, ini jadi perhatian juga, Bu, dari Komisi 9 untuk kemudian nanti menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan di DPR dengan pemerintah. Apa yang menjadi perhatian-perhatian? Kalaupun kita sedang terus memantau hepatitis akut dan sekarang ada warning lagi dari WHO mengenai cacar monyet di dunia. Bu Neti. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya. Tentu saya sepakat ya tadi yang disampaikan oleh Prof. Diki, Prof. Kadek, bahwa kita nggak boleh menganggap remeh, tapi juga jangan panik berlebihan. Ya. Kenapa? Karena belajar dari pandemi COVID kan, waktu itu judulnya atau namanya flu Wuhan gitu kan. Olah-olah ringan, tapi tiba-tiba menjadi pandemi global. Nah, sama halnya dengan cacar monyet ini, jadi jangan sampai masyarakat
dengar namanya aja bingung gitu, apalagi kemudian melakukan pencegahan. Nah, kemarin kita sudah rapat dengan Kemenkes, dalam raker itu ada beberapa tema rapat ya. Yang pertama tentang hepatitis akut, kemudian transisi pandemi, dan terakhir tentang vaksinasi pada anak. Memang tidak dibahas secara khusus ya yang untuk cacar monyet ini, Mas Bayu, tapi artinya kemarin kita juga meminta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan ya. Health security preparedness ini yang penting begitu. Kenapa? Karena pandemi kan membuktikan ya bahwa ternyata sistem fasilitas layanan kesehatan kita itu ya kemarin sempat luluh lantak lah gitu ya. Nah, oleh karena itu saya pikir yang pertama tadi jangan menganggap remeh, dan kemudian lakukan sosialisasi KIE yang masif ya ke masyarakat, agar harapan Pak Diki dan Prof Kadek tadi terpenuhi ya. Jadi masyarakat yang seringkali, kalau saya boleh meminjam istilahnya tuh medical illiterate begitu kan, sering panik dan kemudian termakan hoax. Nah, ini yang juga harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentu saja kita mengapresiasi ya kalau kemudian pemerintah sedang menyiapkan surat edaran ya, Kemenkes menyiapkan surat edaran. Saya pikir ini menjadi langkah antisipatif ya, yang ditindaklanjuti di semua daerah begitu. Apalagi tadi Prof Kadek juga sudah menyebutkan ya, kita perlu juga untuk terus mencermati, karena sebetulnya kan cacar monyet ini, mohon maaf kalau saya salah, ini kan adanya di negara-negara endemik, tiba-tiba kok ada di Amerika, di Inggris gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena memang ini ada pada lingkup epidemiologi ya, saya pikir pelibatan para ahli, para pakar epidemiolog ini penting ya untuk menjadi basis kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Seperti itu. Saya sih meyakini pandemi COVID kemarin membuat kita belajar banyak dan terus waspada terhadap segala bentuk kemungkinan pandemi begitu ya. Mudah-mudahan ya Bu Neti ya. Saya balik ke Kang Diki. Ini mungkin pertanyaan banyak pihak begitu, termasuk saya gitu. Dari so far sejauh ini yang kemudian terjadi dan terpantau oleh kita semua gitu, melalui Kang Diki yang karena banyak networkingnya begitu, seberapa bahaya yang terjadi sekarang nih cacar monyetnya, Kang Diki, yang sudah terdeteksi? Apakah ada yang meninggal? Banyakkah yang meninggal? Obat-obatannya sudah ada atau belum? Vaksinasi cacar yang selama ini ya generasi lahir tahun 70-an seperti saya tuh masih sempat denger lah cacar begitu kan ya. Nah, mungkin yang sekarang ini kan ada gap generation yang mengerti mengenai cacar dan tidak begitu. Nah, so far itu sejauh ini bagaimana Kang Diki, dari seberapa bahayanya cacar monyet ini yang terpantau? Ya, dari data yang 200-an ini, saat ini tidak, atau mudah-mudahan tidak ada kematian ya. Saat ini tidak ada kematian. Jadi dan kecuali yang di Afrika yang endemiknya ya. Nah, kemudian karena apa? Karena juga treatmentnya cepat. Jadi negara-negara maju ini kan akses pada vaksin ada, bahkan vaksinnya udah bukan lagi vaksin yang dulu diberikan di awal-awal daerah eradikasi ya, karena sekarang sudah ada vaksin baru yang bahkan pada penderita imunokompromis seperti HIV itu pun lebih aman ya, karena vaksin yang dulu diberikan itu kan pada orang-orang yang rentan seperti ini bisa risikonya agak tinggi gitu. Nah, sekarang sudah ada vaksin yang lebih aman. Kemudian juga obatnya juga ada, dan artinya ketika sebetulnya prinsip dalam epidemiologi ini, ketika menemukan dia langsung isolasi, terus kasus kontak di karantina, dan pada ini yang mereka kenapa relatif bisa mengendalikan. Pada kasus kontak ini diberikan segera vaksin, karena dalam 4 hari pertama itu efektif sekali untuk mencegah timbulnya gejala. Nah, namun untuk diketahui kan dampaknya ini walaupun kematiannya cenderung kecil ya, karena ini dikelola di banyak negara maju, tapi dampak kosmetik itu bisa terjadi ya. Karena ini kan ada luka ya, terutama kalau bicara monkeypox ini atau variola atau smallpox, itu kan daerah muka yang paling tersangkut. Bahkan bisa ribuan loh lesinya itu. Dan itu kan
ada scar, ada dampak. Dan itu kan harus dijadikan pertimbangan juga ya Mas. Kemudian juga pada kelompok rawan. Saat ini belum terdeteksi menimpa pada kelompok yang rawan seperti ibu hamil, anak, ataupun imunokompromis. Saat ini terkesan datanya belum menunjukkan itu. Artinya kalau itu mengarah pada kelompok itu akan berbeda datanya gitu. Nah ini makanya mitigasi menjadi penting. Karena saya belum bisa mengatakan bahwa ini mild atau ringan sedang ya, karena angka fatality rate-nya kan di antara 1-5% ini cukup tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa ya mengatakan ini ringan sedang. Kita betul harus melihat bahwa begini, ini sebetulnya contoh bagaimana yang namanya endemik itu nggak bagus, Kang Bayu. Bahwa endemik itu fatal gitu, sewaktu-waktu bisa jadi epidemi. Jadi dinamis, dan ini jadi epidemi nih sekarang, outbreak gitu. Dan bagaimana bahwa kita belajar ya, bahwa sebetulnya WHO itu juga sudah mengingatkan tahun 88 itu ada buku di WHO, buku merah Smallpox namanya, keberhasilan eradikasi yang tadi sampaikan Prof. Kadek ya, bahwa mereka menyampaikan apa salah satu strateginya itu ring vaccination. Jadi sebetulnya waktu itu tidak semua penduduk di dunia divaksinasi, tapi yang disebut tadi kasus kontak, yang sakitnya divaksinasi. Nah, salah satu chapter dari buku itu sebenarnya ada chapter khusus membahas monkeypox, karena monkeypox adalah barriers untuk eradikasi smallpox. Karena dalam literaturnya smallpox itu sebelum abad 17 dia itu tidak letal, tidak mematikan. Ada perubahan yang nanti ini para ahli virus yang bisa menjelaskan, setelah abad 17 itu dia berubah menjadi mematikan. Nah ini yang sebetulnya dikhawatirkan sejak awal tentang monkeypox itu. Karena apa? Karena dia bisa lompat antara hewan manusia. Nah ini yang sulit dieradikasi. Yang begini. Dan ada namanya hewannya, juga ada di tanda kutip di Indonesia juga bisa gitu. Jadi sekali masuk ke wilayah yang bisa dia pindah ke animals, itu yang bisa jadi potensi endemik. Makanya sekarang ancaman berikutnya endemi ini bisa juga terjadi di Eropa untuk monkeypox itu. Nah ini yang kita harus benar-benar, saya sepakat tadi Bu Neti mengingatkan ya, dan ini bukan hanya masalah sektor kesehatan masalahnya, dan bukan hanya juga banyak pakar, banyak sektor yang harus terlibat. Iya, terbayang Kang Diki. Nanti kita sambung lagi, saya harus jeda dulu bagian pertama ini, kita sambung lagi. Apa saja yang mungkin kita secara pribadi bisa melakukan mitigasi sendiri. Hal-hal ini yang biasanya mungkin sudah juga cukup terbukti ketika kita menghadapi bersama-sama pandemi COVID-19. Waspada penyakit cacar monyet yang sudah dikeluarkan oleh WHO ke seluruh dunia, dan ini memang ada merebaknya cacar monyet ini di beberapa negara. Kami masih berbincang dengan Gusti Ngurah Kadek, virolog dari Universitas Udayana. Ada Kang Diki Budiman, epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan dari Griffith University Australia, dan Ibu Neti Prasetyani Jayadi Aher biasanya di belakangnya biar kenal ya Bu. Selamat pagi sama Kang Aher juga. Insya Allah disampaikan. Saya berharap ini ngobrol kita pagi ini juga jadi literasi, jadi sosialisasi buat saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia. Nah, makanya saya ke Prof. Kadek juga. Prof. Kadek, spesifikasi virus ini itu menularnya seperti apa sepanjang yang kita ketahui dari cacar yang dulu dan kemudian yang sekarang? Apakah dari benda seperti gelas seperti yang ada di depan kita atau di sekitar kita, saling ada orang lain yang menyentuh gelas ini, kemudian airborne juga nggak lewat pernafasan, dan kemudian bagaimana kita bisa mitigasi atau pencegahannya secara individu dan untuk keluarga kita? Prof. Kadek. Ya, pertama virusnya adalah virus cacar, itu termasuk virus yang sangat stabil di lingkungan, jadi tahan banting lah, jadi di lingkungan, jadi ini lebih tahan daripada virus COVID-19 ya. Jadi tetapi cara penularannya itu harus melalui kontak, baik kontak langsung maupun tidak langsung. Ya, kontak langsung misalnya terkena cairan lepuh atau cairan cacar dari yang bersangkutan kemudian menular, dan harus ada pelukaan kulit, Bang. Jadi Bang Bayu, kalau kulitnya nggak luka,
itu tidak akan terjadi penularan. Jadi Oh, kulit orang, kulit hewan, kulit manusia adalah organ pertahanan yang paling besar yang dibuat oleh Tuhan. Jadi kulit adalah organ pertahanan yang paling besar. Bisa masuk, virus bisa masuk, harus ada pelukaan. Karena itu Bang Diki mungkin juga sudah pantau, kenapa kemudian banyak sekarang ditendensikan, trendnya adalah pada LGBT itu di luar negeri. Jadi itu yang tapi yang kedua Bang harus kita sampaikan ke masyarakat, virus cacar betul Bang Diki bahwa ini sangat mempengaruhi kecantikan dan kegantengan lah. Tetapi itu tidak fatal. Kalau hanya mempengaruhi menjadi tidak cantik, tidak ganteng, itu tidak fatal. Yang fatal adalah jika menginfeksi sampai di faring. Nah, ini kita sulit bedah. Nah, biasanya kalau saya ahli virologinya melihat, kalau virusnya itu sampai menyerang di saluran pencernaan dan pernafasan bagian atas, yaitu di belakang mulut, maka itu bisa fatal. Jadi kalau sepanjang kemudian hanya ada di muka, itu hanya masalah Bang Diki, masalah operasi plastik lah. Jadi itu kosmetik, tetapi risiko kesehatan tidak ada, risiko ancaman pada kesehatan tidak ada. Nah, karena itu bagaimana mitigasi pribadi ya kontak dekat dan kemudian tentu sini pola hidup bersih barangkali yang terjadi di Afrika. Kenapa Afrika? Mungkin pola hidup bersihnya kurang ya karena memang masalah sanitasi dan masalah ekonomi di sana, dan ini yang mestinya kita perhatikan. Jadi PHBS kemudian kalau memang dicurigai kena, kemudian kontak tidak perlu harus pakai masker dan lain sebagainya, tetapi ini hanya melalui kontak dekat ya, tapi bisa dengan baju, dengan gelas, apa saja yang bisa terjadi secara langsung. Dan terutama kalau ya ini, jadi hubungan yang sangat dekat itu juga bisa terjadi. Jadi sekali lagi virus ini memerlukan kontak yang dekat dan memang virusnya tahan lama di lingkungan. Barangkali itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, terima kasih Prof. Kadek. Nah, Bu Neti, saya ke Bu Neti berkaitan dengan ini, beberapa negara sekarang sudah mencoba ada pengetatan lagi pasca COVID berkaitan dengan warning dari WHO berkaitan dengan monkeypox atau cacar monyet ini. Indonesia juga sudah bersiap ke arah sana juga, karena kan pergerakannya ya bisa terjadi karena perpindahan manusia atau mobilitas manusia juga yang sekarang juga sudah mulai longgar berkaitan dengan pandemi COVID yang sudah mulai terkendali di seluruh dunia. Bu Neti. Ya, saya pikir belajar dari pandemi, lagi-lagi saya ingin mengatakan karena memang apapun jenis penyakitnya tadi Prof. Kadek ingatkan, ya itu karena memang ada kontak erat ya seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu kita meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan ya, termasuk belajar dari berbagai negara. Jadi kita nggak ada salahnya untuk melakukan benchmarking gimana Amerika melakukan penanganan, Belgia seperti apa begitu. Sehingga ketika naudzubillah min dzalik sih, kita nggak berharap itu terjadi, tapi setidaknya ketika kita memiliki informasi yang memadai tentang langkah-langkah negara tetangga, negara-negara yang lain melakukan penanganan, ya kita juga sudah menyiapkan ya langkah-langkah pencegahan dan penanganannya, termasuk tadi kalau kemudian kita temukan di berbagai negara hari ini kan memang sudah ada pelonggaran ya. Nah, karena itu tidak ada salahnya juga pemerintah untuk mulai mewaspadai pintu-pintu masuk perbatasan, bandara begitu ya. Sehingga betul-betul ada kesiapsiagaan gitu yang dibangun. Jadi jangan sampai nanti sudah outbreak kita bingung untuk melakukan apa sih kebijakan yang paling pas gitu ya, sebagaimana pada awal pandemi. Nah, yang kedua tentu saja pemerintah juga tidak perlu menunggu kasus itu terjadi gitu ya. Jadi harus melakukan upaya yang sifatnya proaktif, jemput bola ya. Selama ini kan kita juga sangat menyadari ya bahwa jumlah petugas, penyuluh
yang statusnya ASN dari kalangan birokrasi dan pemerintah itu kan sangat terbatas ya. Sehingga hari ini upaya kesehatan masyarakat itu juga ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Nah, sehingga hari ini sentra-sentra kegiatan masyarakat yang memang melakukan kegiatan penyuluhan, kemudian juga edukasi, ini perlu diaktifasi kembali gitu ya, Mas Bayu, seperti Posyandu, kadernya, ya semua sentra kegiatan harus diingatkan seperti itu. Ya, termasuk ini kali ya Bu Neti ya, nanti disambung oleh Kang Diki juga. Kan selama ini sebetulnya vaksin cacar yang terus diberikan di Indonesia lah, kalau kita mau melihat yang paling dekat kan ya di negara kita. Itu kan sebetulnya sudah ada semua, sudah lengkap, mau vaksin apa saja. Dari sejak anak kita lahir, terus diimbau untuk terus melakukan vaksinasi, termasuk sebetulnya kan cacar masih ada ya Bu Neti. Nah, hal ini mungkin kemarin pada waktu COVID, semua orang jadi cukup aware, cukup sadar untuk melakukan vaksin COVID. Nah, ini untuk penyakit-penyakit seperti ini yang mungkin sudah hampir hilang, kata Prof. Kadek, tapi kemudian muncul lagi, sebetulnya kan kita sudah aman seharusnya. Nah, ini juga akan kesadaran untuk melakukan vaksinasi yang sempat di beberapa daerah menjadi kendala di Indonesia yang begini luas. Ini juga akan pelan tapi pasti akan juga digalakan lagi. Begitukah, Bu Neti? Betul, betul. Karena kan kita juga punya bulan vaksinasi ya, sehingga ketika kemarin pandemi mungkin ya ada sebagian orang tua yang kemudian harus menunda jadwal vaksinasi anak-anaknya karena kita mengenal istilah 5 imunisasi dasar lengkap, Mas Bayu ya. Jadi artinya ada sejumlah penyakit yang memang bisa dicegah dengan vaksin. Tentu ini juga menjadi satu pilar ya untuk menangani kasus-kasus seperti yang tadi disebutkan oleh Prof. Kadek, udah nggak ada, tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini yang tentu saja juga harus dilakukan oleh pemerintah, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karena kalau disebut diksi vaksin ini, ternyata masih juga ada masyarakat yang anti vaksin begitu kan, padahal ya sudah diketahui ya bahwa vaksin ini tentu akan meningkatkan imunitas dan antibodi masyarakat, utamanya. Oke, Kang Diki ada tambahan bagaimana kita masukkan nih yang kita titipkan ke Bu Neti pagi hari ini juga untuk masyarakat secara keseluruhan yang mungkin mengikuti obrolan kita, apa saja yang seharusnya kita bisa lakukan bahkan dari diri kita sendiri, Kang Diki? Ya, sebelum lupa, ya saya ingin menambahkan juga masalah pemerintah memang sepakat dengan Bu Neti disampaikan Prof. Kadek juga ya. Pemerintah siap ya, karena vaksin smallpox itu data terakhir stok secara global agak terbatas ya, banyak di negara maju. Nah, ini yang mungkin saya tidak tahu untuk konteks Indonesia bagaimana stoknya. Saya kira ini penting ya, karena efektivitasnya kan 85% sangat efektif kan mencegah monkeypox, khususnya kalau di kasus kontak gitu. Jadi dan nunggu sampai ini kita harus siap gitu. Bahwa ada kasus dulu baru siap. Nah, saat ini saya sepakat kita siapkan. Tidak mesti banyak karena ini kan ring vaccination itu strategi yang sebenarnya ya kelompok-kelompok kecil aja gitu. Tapi kan harus ada dulu vaksinnya. Nah, ini yang saya kira harus dipastikan, dan selain tentu anti virusnya yang juga perlu kita siapkan. Selain kalau misal lebih baik lagi ada vaksin, memang ada generasi barunya yang tadi saya sampaikan lebih bisa aman pada kelompok yang rawan. Nah, selain itu sepakat juga bahwa program vaksinasi atau penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini harus ditingkatkan, karena data terakhir misalnya di Jepang terjadi wabah campak, kemudian di Somalia, di Malawi, kemudian di Pakistan ini polio liar muncul lagi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sepakat tadi di awal-awal Pak Prof. Kadek sampaikan, pandemi ini jadi melahirkan banyak kerawanan juga gitu. Iya, makanya jadi hipotesa atau dugaan apakah pengaruh dari COVID yang 2 tahun kemarin di seluruh dunia. Betul, dan ini artinya apa yang terjadi saat ini kan karena ini masih statusnya pandemi, kita nggak bisa lepas dari kaitan dengan apakah ini ada kaitan dengan pandemi itu sih. Kaitannya maksudnya COVID-19 atau tidak. Tapi secara jelas kita melihat ada potensi kerawanan ketika masalah penyakit yang harusnya bisa dicegah dan vaksinasi yang diberikan pada anak ini
karena banyak yang menurun cakupannya, dan ini bisa jadi KLB baru, dan ini yang saya kira harus digenjot ya, digencarkan. Saya sudah mendengar sih rencana pengetan, cuma nanti Bu Neti harus betul-betul memantau ini. Dan untuk masyarakat, sekali lagi pesannya sebetulnya PHBS tadi sampaikan, pola hidup bersih sehat itu penting. Kita bukan hanya bicara masalah COVID ini saja, tapi ancaman berikut ini banyak. Dan terutama saya di Greenfit ini 2 dekade lalu kita sudah meluncurkan disebut dengan pendekatan One Health ya, atau One Health approach, di mana harmonisasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita rusak ekosistem ini, ya, yang namanya loncatan virus dari hewan ke manusia akan makin besar. Dan masih banyak yang antri nih kalau kita tidak merubah perilaku. Jadi masalah bahwa saat ini progres sudah bagus, masker longgar, tidak adalah harus begini-begitu, bukan berarti kita secara individu itu juga menjadi abai, karena itu kan untuk diri kita. Transisi saya melihat ya tanggung jawab ada kembali pada masing-masing, dan itu memang kesehatan individu akan berkontribusi pada kesehatan nasional, bahkan kesehatan global. Ya, terbayang. Terima kasih Kang Diki. Kita selalu diingatkan untuk PHBS, pola hidup bersih dan sehat ini jadikan saja udah kebiasaan. Jangan kendor lah begitu. Prof. Kadek juga terima kasih, Bu Neti juga terima kasih. Titip-titip Bu, supaya semuanya ini tetap terkawal begitu. Kita bantu semuanya. Kita ini pekerjaan rame-rame semua, termasuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Dan ini nggak pertama kali kita ngobrol, kita pantau terus monkeypox, hepatitis akut, COVID-19, dan penyakit-penyakit lain yang mungkin saja timbul pasca COVID ini. Kita jaga bersama, kalau perlu kita lawan bersama-sama. Ini gandeng tangan terus kita, mudah-mudahan begitu. Terima kasih, ketemu lagi di ngobrol yang berikutnya. Selamat pagi. Mas Bayu. Ya.